Baik rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di video kami kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan ada 3 orang, yaitu Ismail, Muhammad Alfudiansyah, dan saya sendiri Sulasmi. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pengendalian bahan berbahaya di tempat kerja. Di era modern, banyak industri yang memanfaatkan berbagai bahan berbahaya dalam proses produksinya. B3 ini seperti bahan kimia, bahan peledak, dan bahan radioaktif. Dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan dan keselamatan bagi pekerja jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengendalian B3 di tempat kerja menjadi aspek krusial dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut merupakan langkah-langkah pengendalian bahan berbahaya yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diterapkan langkah-langkah pengendalian B3 yang komprehensif dan terstruktur. Berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada identifikasi dan penilaian bahaya. Langkah awal adalah mengidentifikasi jenis-jenis B3 yang digunakan di tempat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan-bahan yang digunakan, membaca MSDS atau Material Safety Data Sheet, dan mengamati proses produksi. Yang kedua adalah penerapan hierarki pengendalian. Terdapat hierarki pengendalian B3 yang diakui secara global, yaitu yang pertama pengendalian teknik, contohnya seperti ventilasi lokal, isolasi proses, otomatisasi substitusi bahan berbahaya dengan cara yang lebih aman. Kemudian ada pengendalian administratif, contohnya pelatihan pekerja tentang B3 dan K3, program komunikasi, prosedur darurat, pengaturan jam kerja, dan pembatasan paparan. Kemudian ada alat pelindung diri atau APD, contohnya sarung tangan, kacamata pelindung, respirator, masker, dan pakaian pelindung. Yang ketiga ada manajemen B3 yang sistematis. Membangun sistematis manajemen B3 yang terstruktur dan terdokumentasi sangat penting. Sistem ini mencakup prosedur, pemeliharaan, pemantauan, pelatihan, dan penyimpanan pembuangan limbah B3. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian B3 secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko baru, menilai kesesuaian pengendalian yang diterapkan, melakukan perbaikan dan penyesuaian sistem manajemen B3 bila diperlukan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, manfaat penerapan pengendalian B3 yang efektif. Penerapan pengendalian B3 yang efektif membawa banyak manfaat, antara lain meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, meningkatkan citra perusahaan. Pengendalian B3 di tempat kerja merupakan tanggung jawab bersama antara pengusaha dan pekerja. Dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif dan terstruktur, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi semua pihak, tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat,